Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Lamyulaya dari kelas 2A6 dengan NIM 20210082337. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari bisnis. Bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang tujuannya untuk menciptakan suatu produk yang bisa menghasilkan bermanfaat berupa barang dan jasa dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Di samping itu, kegiatan dalam bisnis berupa produksi, pembelian, dan penjualan akan selalu terjadi setiap harinya. Maka dalam kegiatan bisnis kita perlu gabungkan atau menerapkan kegiatan dalam bisnis dengan menggunakan penerapan etika bisnis supaya dalam sebuah kegiatan bisnis dapat berjalan dalam proses yang diharapkan. Menurut Stanford 1979, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, sedangkan kata business itu sendiri berasal dari pengembangan kata busi yang berarti sibuk. Sibuk yang dimaksud dalam hal ini bisa terjadi pada individu, komunitas maupun masyarakat. Bisnis juga diartikan dalam konteks yang sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesibukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan kepada seseorang. Sedangkan etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder. Melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Menurut Musli, etika yang ada dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasar pada norma moral secara umum. Tujuan dari etika bisnis adalah memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang dapat merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek bisnis. Aspek-aspek pokok bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Bisnis merupakan kegiatan ekonomis di mana terjadi proses tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, mempekerjakan, dan interaksi manusia lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam fungsi manajemen produksi, bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat mempertahankan produktivitas perusahaan. Yang kedua, sudut pandang moral. Dalam sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik dalam konteks moral adalah perilaku yang sesuai dengan norma moral, sedangkan perilaku yang buruk adalah perilaku yang bertentangan dengan atau penyimpang dari norma moral. Yang terakhir adalah sudut pandang hukum. Bisnis tidak lepas dari hukum bisnis. Dalam sudut pandang normatif, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada aktivitas bisnis. Di sini hukum lebih jelas dan pasti karena tertulis dan sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Dari sudut pandang hukum bisnis yang baik adalah bisnis yang patuh terhadap hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip umum etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi hal penting yang bisa sangat berpengaruh pada kepercayaan. Bisa dikatakan bahwa kejujuran menjadi salah satu kunci yang harus digunakan untuk berbisnis. Pada tingkat persaingan yang makin keras, justru perusahaan harus mampu mempertahankan konsumennya melalui kejujuran.
Contohnya, ketika konsumen datang dan ingin membeli suatu produk perusahaan, konsumen bertanya mengenai kualitas produk perusahaan. Maka perusahaan harus menjelaskan kualitas produk yang sebenarnya dan tidak melebih-lebihkan. Yang kedua, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini harus dilakukan kepada seluruh lapisan yang ada di perusahaan. Kalau ada satu atau beberapa orang dari perusahaan yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena imbas buruknya. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika berbisnis itu terikat dengan kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan serta tindakan yang semestinya. Seorang pengusaha harus memiliki sikap yang tegas dalam membuat keputusan bisnis dengan kesadaran yang penuh sesuai dengan kewajibannya. Yang terakhir yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berhubungan erat dengan hak untuk diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya. Yang terakhir, nilai-nilai etika bisnis. Yang pertama yaitu saling percaya diri antara satu sama lain. Sikap saling percaya antara satu dengan yang lain ini tentu mampu membantumu dalam mengimplementasikan etika bisnis dengan baik. Dengan begitu kamu dapat mematuhi perjanjian serta aturan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Prinsip ini penting dalam beretika bisnis karena dapat menumbuhkan komitmen dan menghasilkan kualitas perusahaan dengan baik. Yang ketiga, menghargai lingkungan. Prinsip menghargai lingkungan juga penting. Semua perilaku bisnis harus bisa menjaga, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam secara efisien. Apa saja bentuk dari etika yang buruk dalam dunia modern saat ini? Yang pertama, memproduksi barang-barang yang merugikan orang lain. Yang kedua, melakukan penimbunan barang sehingga menjadikan orang lain sulit untuk mendapatkan suatu barang itu. Yang ketiga, memberikan produk yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan seorang konsumen. Yang keempat, menutupi kecacatan dari barang-barang yang diproduksinya. Yang terakhir, melakukan penipuan dalam jual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan baik.